Yo halo para pecinta film detektif, selamat datang kembali di Mimin Ganteng. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kalau sudah, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Joeon yang terkurung di dalam mobil akibat bannya yang bocor. Ia menghubungi sang suami bernama Kim sambil menunggu mobil derek datang membantu. Tiba-tiba muncullah seorang pria bernama Kyung Chul yang menawarkan bantuan padanya. Joeon membuka sedikit jendela lalu membiarkan Kyung Chul memeriksa ban mobilnya. Di sisi lain, suami Joeon yaitu Kim menyarankan agar Joeon tetap berhati-hati dan tidak membuka pintu mobilnya sampai mobil derek datang. Kim tak bisa membantu karena masalah pekerjaan. Ia adalah seorang agen rahasia yang bekerja untuk pemerintahan. Kim meminta maaf karena tak bisa bersama dengan Joeon di hari ulang tahunnya. Joeon pun mengerti lalu mematikan telepon mereka. Terlihat Kyung Chul kembali datang untuk menawarkan bantuan lagi. Namun Joeon menolaknya dengan halus sehingga pria tersebut pun pergi. Joeon tetap menunggu di dalam mobil. Setelah beberapa menit, ia melihat mobil kuning milik Kyung Chul yang tak kunjung pergi. Joeon pun ketakutan. Perlahan ia menggapai kunci mobil, namun tiba-tiba Kyung Chul memecahkan kaca mobilnya. Sontak Joeon pun berteriak sambil berusaha menyelamatkan diri. Namun Kyung Chul memukulnya hingga pingsan. Tak berhenti di situ, Kyung Chul menyeret tubuh Joeon lalu meletakkannya di dalam plastik. Di suatu tempat yang sepi, Kyung Chul mengikat Joeon menggunakan rantai lalu mengambil pisau tajam. Kyung Chul meraba kulit Joeon lalu berkata bahwa pekerjaannya akan mudah karena kulit Joeon yang lembut. Joeon memohon dengan lesu agar Kyung Chul tidak membunuhnya karena ia sedang mengandung, namun permohonan itu tak membuat Kyung Chul bersimpati lalu memukulnya hingga mati. Kyung Chul tak hanya membunuh Joeon tetapi juga memotong-motong bagian tubuhnya. Ketika memotong bagian tangan, Kyung Chul menjatuhkan cincin pernikahan Joeon yang tersangkut di got. Setelah selesai, Kyung Chul membersihkan tempat itu dengan air panas lalu menyikat lantainya. Scene berpindah pada keesokan harinya. Terdapat seorang anak kecil menemukan plastik hitam berisi kuping telinga. Ia pun berteriak memanggil kedua temannya. Di sisi lain, puluhan tim kepolisian dikerahkan untuk mencari Joeon. Ayahnya Joeon yang merupakan seorang detektif hanya bisa berpasrah. Seorang polisi menemukan helaian rambut lalu datanglah rekannya, kemudian mereka membalikan rambut itu dan ternyata terdapat kepala Joeon yang membuat polisi tersebut berlari lalu memuntahkan isi perutnya. Tim forensik pun segera bertindak, sedangkan ketua Jang yang syok pun ikut berlarian untuk melihat putrinya. Keadaan menjadi tidak kondusif, banyak wartawan dan warga yang membuat kepala Joeon terjatuh dan terkeluar dari kotak. Kim yang melihat istrinya tewas hanya bisa berdiri dan menangis seakan tak percaya bahwa takdir sudah mempermainkannya. Scene berpindah pada hari pemakaman. Ketua Jang duduk sendirian lalu Kim menghampirinya dengan tatapan kosong. Saat waktu berpisah telah tiba, Kim menangis dengan perasaan penuh bersalah. Ia berjanji akan memberikan pelakunya 10.000 kali rasa sakit. Sepulangnya dari pemakaman, Kim meminta cuti dari atasannya selama 2 minggu. Atasannya itu tahu bahwa Kim sangat terpukul karena kematian Joeon. Lantas ia menawarkan waktu lebih lama untuk cuti, namun ditolak oleh Kim. Di sisi lain, seorang detektif memberikan kapsul kecil berisi mikrofon dan GPS. Kim menerima benda tersebut lalu mengucapkan terima kasih padanya. Detektif itu memohon pada Kim agar berhati-hati menggunakan kapsul tersebut karena benda itu adalah barang selundupan. Kim berkata bahwa tak perlu khawatir dan ia berjanji akan bermain dengan bersih. Scene berpindah pada Kim yang sedang membuka dokumen para tersangka utama. Ketua Jang berkata bahwa ada 4 orang yang dijadikan tersangka karena kasus Joeon sama seperti kasus yang dilakukan oleh keempat tersangka tersebut sebelumnya.
Ketua Jang berpesan pada Kim agar menyerahkan segala proses peradilan pada polisi dan juga hakim. Namun perkataannya itu tak dihiraukan oleh Kim. Lalu datanglah Seon yang merupakan adik Joeon. Kehadiran Seon membuat Kim sedikit terkejut, kemudian segera pergi dengan membawa data keempat tersangka. Di dalam rumahnya, Kim melihat satu persatu wajah tersangka lalu menargetkan satu dari antara keempat orang itu. Kim lalu pergi ke rumah kecil yang dihuni oleh seorang pria. Kim memegang kabel stop kontak lalu memukulnya dan juga mencekik pria itu. Kim menanyakan tentang pembunuhan Joeon pada pria tersebut. Namun ia hanya menggeleng takut, tanda bahwa dirinya tidak tahu akan kasus Joeon. Kim kemudian masuk ke dapur lalu memukul alat kelamin pria tersebut menggunakan palu. Scene pun berpindah menampilkan tim detektif yang berada di rumah sakit. Menurut data, tersangka telah membunuh 2 orang gadis sejak beberapa tahun yang lalu. Di sisi lain, Kim masih terus melanjutkan misi balas dendam. Ia mengincar seorang kurir yang termasuk dalam daftar tersangka, lalu menabraknya dari belakang. Kim kemudian turun lalu menarik kurir itu dan dipukul hingga babak belur. Ketika malam tiba, Kim merobek 2 foto tersangka dan hanya menyisakan 2 foto lainnya. Kim berusaha untuk tidur, namun bayangan istrinya membuatnya terbangun dan Kim melihat targetnya selanjutnya, yaitu Kyung Chul. Scene berpindah pada seorang wanita bernama Sejung yang sedang menunggu jemputan di tengah dinginnya salju. Sebuah mobil kuning kemudian datang yang tak lain adalah milik Kyung Chul. Kyung Chul menawarkan tumpangan untuknya. Sejung tampak ragu, namun karena tak ada satupun kendaraan lain yang muncul, maka ia memilih untuk menumpang di mobil kuning tersebut. Kyung Chul membawa Sejung ke arah berbeda. Ia mencari-cari sesuatu di belakang, lalu menghentikan mobilnya, kemudian memukul kepala Sejung tanpa ampun. Kyung Chul pun kembali membawa korbannya itu ke rumah. Ia memenggal kepala Sejung menggunakan alat pemenggal. Scene berpindah pada Kim yang mengunjungi suatu rumah. Ia menyamar menjadi seorang pegawai asuransi lalu bertemu dengan ibu Kyung Chul. Kim mendapat beberapa informasi tentang Kyung Chul yang tak bertanggung jawab karena telah meninggalkan anaknya yang bernama Sangwon. Kim kemudian menghampiri Sangwon. Ia pun mendapatkan lokasi tempat tinggal Kyung Chul dari anak tersebut. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Kim yang sudah berada di rumah Kyung Chul. Ia membuka lemari kamar yang berisi barang-barang milik korban. Tanpa sengaja, pintu di belakangnya terbuka, lalu perlahan Kim pun masuk dan melihat isi tempat itu yang dilumuri darah kering. Kim mengambil cincin milik Joeon yang tersangkut di selokan, dan bukti itu membuatnya yakin bahwa Kyung Chul yang membunuh Joeon. Scene berpindah menampilkan beberapa anak sekolah yang diantar pulang oleh Kyung Chul. Hari semakin larut dan hanya menyisakan 1 siswi saja. Kyung Chul kemudian membawa gadis itu ke suatu perkebunan. Gadis itu meronta-ronta karena Kyung Chul menyiksanya. Kyung Chul meracau dan berkata bisakah orang-orang menyukainya. Ia kembali menyiksa gadis tersebut, lalu tiba-tiba ada seseorang memanggil-manggil namanya. Kyung Chul pun terkejut lalu mengambil sambit kemudian berjalan mencari orang yang memanggilnya. Ia menghidupkan lampu lalu tampaklah Kim yang berdiri di dekat pintu masuk. Kyung Chul bertanya apakah Kim seorang polisi. Ia terkejut karena polisi Korea mampu menemukannya dengan sangat cepat. Kim hanya diam dan menatapnya tajam. Kyung Chul lebih dulu menyerang tapi Kim dengan mudah menyerang balik hingga Kyung Chul menjerit kesal. Kyung Chul tak menyerah lalu ia mengambil pisau yang ada di celananya lalu menusuknya pada Kim. Namun tak berhasil karena hanya mengenai kabel listrik. Mereka pun berkelahi dengan lampu kelap-kelip. Kim berlari mengejar Kyung Chul lalu menendangnya hingga tersungkur. Dengan cepat ia mengambil plastik untuk menutup wajah Kyung Chul hingga ia menyerah dan pingsan karena kekurangan oksigen. Kim menghantukkan kepala Kyung Chul pada batu. Ketika ia ingin membunuh Kyung Chul, tiba-tiba tangannya berhenti dan memilih untuk meletakkan Kyung Chul di kuburan terbuka bekas si gadis tadi. Scene berpindah di mana menampilkan Kyung Chul yang terbangun lalu menemukan amplop berisi uang. Ia kemudian tertawa karena merasa Kim sedang mempermainkannya. Cepat-cepat ia mengambil barang-barang dari mobil lalu pergi dari sana. Hal yang tidak disadari Kyung Chul adalah Kim menaruh kapsul berisi GPS dan mikrofon di dalam tubuhnya.
Scene berpindah di mana Kyung Chul mencari tumpangan. Mobil pertama yang lewat tak berhenti sehingga Kyung Chul pun terpaksa berjalan beberapa meter ke depan hingga akhirnya satu taksi berhenti. Kyung Chul duduk di samping pengemudi dan ternyata ada penumpang lainnya yang duduk di belakang. Supir taksi itu berkata bahwa ia jarang sekali berkendara di daerah jalan tersebut karena seringkali terjadi pembunuhan. Ia berkata bahwa Kyung Chul beruntung karena ada dirinya. Kyung Chul kemudian tertawa dan ia melepas topinya dan terlihatlah bekas luka di dahi yang membuat senyuman di wajah si supir luntur secara perlahan. Penumpang yang ada di belakang diam-diam mengambil pisau, namun gerakan yang lambat membuat Kyung Chul lebih dulu menyerang. Di sisi lain, Kim mendengar kejadian tadi. Ia menunggu kedatangan Kyung Chul, sedangkan Kyung Chul tersenyum miring melihat kedua korbannya yang tewas. Ia kemudian pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Setelah itu, ia pergi meninggalkan dua korbannya. Scene berpindah di mana memperlihatkan Kyung Chul yang pergi ke klinik lalu berbicara dengan dokter. Ia beralibi bahwa dirinya terluka karena bermain sepak bola. Alasannya itu membuat sang dokter kebingungan karena luka yang didapatkan Kyung Chul berada di wajah dan juga tangan. Kyung Chul diperbolehkan untuk keluar, namun dirinya tetap duduk dan menatap si dokter. Ia menyuruh dokter itu untuk melepaskan kacamatanya, namun dokter menolak. Kemudian terbukalah pintu oleh seorang perawat yang menyuruh Kyung Chul untuk keluar. Kyung Chul menatap perawat itu dengan seksama hingga si perawat merasa tak nyaman. Setelah diberikan resep obat, Kyung Chul pun pergi, namun kertas itu ia buang di depan pintu. Scene kemudian berpindah di mana saat perawat itu sudah selesai bekerja, ia dikejutkan oleh keberadaan Kyung Chul di ruangannya. Kyung Chul mengunci ruangan tersebut dan memastikan tak ada orang yang memantau. Ia menyuruh si perawat melepas pakaiannya satu persatu. Di sisi lain, Kim yang mendengar perkataan Kyung Chul, ia pun segera pergi untuk menyelamatkan perawat tersebut. Kim lalu memukul Kyung Chul lalu memperingatinya agar tidak bersikap lemah karena perbuatannya hari ini hanyalah permulaan saja. Kim memutuskan urat kaki Kyung Chul yang membuatnya pincang seumur hidup. Scene kemudian berpindah di mana terlihat Kyung Chul yang menunggu mangsa selanjutnya. Ia melihat sebuah mobil lalu menghentikan mobil tersebut. Namun ternyata mobil itu ditumpangi oleh para tentara yang membuat nyali Kyung Chul menciut. Di sisi lain, Kim menerima telepon dari Ketua Jang yang menanyakan tentang keadaan Kim selama beberapa hari mengasingkan diri. Ketua Jang sebenarnya tahu bahwa Kim sedang melakukan aksi balas dendam. Namun karena terlalu segan untuk melarang, ia pun memberikan telepon itu pada Seon. Seon menegur Kim agar tidak melakukan balas dendam dan menyerahkan segala hukum ke tangan yang berwajib. Ia berkata bahwa balas dendam tidak mengubah apapun. Namun perkataan Seon sama sekali tidak mempengaruhi Kim. Karena apa yang sudah ia mulai harus dia akhiri. Lantas ia pun mengakhiri panggilan tersebut. Scene berpindah pada Kyung Chul yang menikmati makan malam bersama sahabatnya yang bernama Taejo. Taejo adalah seorang mafia pemakan sesama manusia aka kanibal. Taejo merasa daging manusia itu sangat enak sampai-sampai ia kehilangan akal sehat. Di sisi lain, memperlihatkan Kim yang mendengarkan seluruh percakapan antara Kyung Chul dan juga Taejo. Taejo berasumsi bahwa Kim adalah anggota keluarga dari korban yang dibunuh Kyung Chul. Ia juga menduga bahwa Kim sama seperti mereka yang menikmati setiap kali korban menjerit kesakitan. Kim sengaja mempermainkan Kyung Chul untuk berburu, yaitu lepas tangkap, lepas tangkap. Setelah selesai bercakap-cakap, Taejo mempersiapkan tempat tidur untuk Kyung Chul. Kyung Chul yang termenung mengingat kembali siapa korban yang sudah ia bunuh hingga mampu membangkitkan monster di tubuh Kim. Di sisi lain, memperlihatkan Taejo yang memeriksa persediaan manusia di dalam lemari pendingin. Ia kemudian menarik satu wanita lagi. Wanita itu diletakkan di atas meja lalu secara berurutan akan memotong bagian tubuhnya mulai dari tangan, kaki, lalu kepala. Namun tiba-tiba suara sesuatu mengalihkan perhatiannya. Ia pun memeriksa sumber suara lalu bertemu dengan Kim yang berhasil memasuki rumahnya.
Kim yang merupakan agen terlatih berhasil menancapkan obeng pada tangan Taejo lalu mengikat rantai pada lehernya. Kim mengulangi perkataan Taejo lalu bersiap untuk memotong tangannya terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Kyung Chul muncul dengan membawa senapan. Kim dengan sigap menunduk sehingga tembakan Kyung Chul melesat mengenai dinding. Kim kemudian berlari keluar lalu naik ke lantai atas. Kyung Chul lalu membebaskan Taejo, sedangkan istri Taejo menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di dapur. Kim pun bersiap dengan mengambil tongkat lalu diam-diam masuk. Tanpa ia sadari ada istri Taejo yang mengincarnya dari belakang. Kim yang terlalu fokus pada Kyung Chul membuatnya tergores pisau akibat serangan tiba-tiba. Namun untungnya ia berhasil menyerang balik hingga wanita itu pun pingsan. Kim kemudian mengambil tongkatnya lagi lalu serangan kembali datang yang berasal dari Taejo. Mereka berkelahi dan berhasil dimenangkan oleh Kim. Ia melihat bayangan Kyung Chul dari dinding dan tanpa membuang waktu, Kim melempar kail pancing sehingga saat Kyung Chul melewati jalan tersebut kakinya terluka dan kemudian tersungkur. Kini giliran Kim menyerang. Ia menendang wajah Kyung Chul lalu memukul kepalanya hingga keluar darah segar. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya. Polisi menemukan Taejo dan korban lainnya. Polisi yang menginvestigasi kasus Joyeon menemui Ketua Jang untuk membicarakan tentang Kim yang menyiksa pelaku secara ilegal. Maka ia memohon pada Ketua Jang agar memberitahu Kim untuk tidak melawan monster dengan menjadi monster. Di sisi lain, Kim mendapat pengobatan dari rekannya. Rekannya itu bertanya apakah kapsulnya bekerja dengan baik. Kim menjawab bahwa selama ini kapsul itu berada di dalam tubuh Kyung Chul dan hanya bisa keluar jika Kyung Chul mengalami diare. Kim kemudian memeriksa keadaan Kyung Chul yang sedang pingsan. Tanpa mereka sadari, Kyung Chul ternyata mendengar percakapan tadi. Scene berpindah di sebuah lorong. Kyung Chul terlihat terbangun. Ia yang sudah tahu rahasia Kim kemudian berbicara dan menantang Kim melalui mikrofon yang ada di tubuhnya. Kyung Chul kini sudah tahu bahwa Joyeon adalah istri dari Kim. Ia menyampaikan pesan terakhir Joyeon bahwa sebenarnya istrinya itu sedang mengandung. Perkataan Kyung Chul pun membuat Kim semakin tertekan dan sangat marah. Kyung Chul kemudian pergi ke apotik mengambil obat pencernaan. Ia kemudian mengkonsumsi obat itu dengan dosis yang banyak sehingga ia pun mengalami diare besar dan berhasil mengeluarkan kapsul tersebut. Ketika seseorang datang, ia menyerang orang itu lalu memasukkan kapsul ke dalam mulut orang tersebut. Scene berpindah pada Kim yang tertipu akibat ulah Kyung Chul. Kim yang tak tahu harus pergi kemana memutuskan untuk menemui Taejo di rumah sakit. Kim memukul wajah Taejo lalu bertanya kemana Kyung Chul pergi. Taejo yang sudah hafal akan permainan temannya itu berkata bahwa Kyung Chul pasti mengincar keluarganya. Taejo berkata bahwa sebelum Joyeon meninggal, Kyung Chul biasanya selalu memuaskan nafsu binatangnya terlebih dahulu sebelum mencincang tubuh korban. Fakta tersebut membuat Kim naik pitam. Dengan emosi yang memuncak, Kim merobek mulut Taejo. Scene kemudian berpindah di mana Kim pergi untuk melindungi Ketua Jang. Namun sialnya, jarak yang ia tempuh dari rumah sakit menuju rumah sangatlah jauh. Terlihat Kyung Chul yang sudah melancarkan aksinya membunuh Ketua Jang menggunakan barbel. Tiba-tiba terdengarlah suara bel yang ditekan oleh Seon. Seon memanggil-manggil ayahnya lalu kemudian disergap oleh Kyung Chul. Kim yang baru saja tiba di lokasi terlihat di sana sudah terdapat polisi yang berjaga. Kim menerobos masuk lalu ia dicegat oleh seorang polisi yang menamparnya lalu berkata bahwa apa yang telah dilakukan Kim adalah penyebab kematian Ketua Jang. Kim dengan perasaan bersalah masuk ke rumah mendapati figura foto yang pecah dan Ketua Jang yang bersimbah darah. Seorang polisi menerima telepon dari Kyung Chul lalu ia bertanya mengenai keberadaan Seon yang naasnya sudah meninggal juga. Kyung Chul menyerahkan diri namun sebelum itu ia ingin berbicara dengan Kim. Polisi itu kemudian menyerahkan ponselnya pada Kim. Lalu tanpa pikir panjang Kim menerobos jalan. Scene kemudian berpindah di mana tim kepolisian sudah menunggu kedatangan Kyung Chul. Kyung Chul lalu keluar dari mobil dengan tubuh penuh darah. Kim yang sudah menunggu kemudian merusak pintu mobil lalu menarik Kyung Chul masuk. Scene kemudian berpindah di rumah tempat Kyung Chul biasa mengeksekusi korbannya. Di situ juga Kim mengikat Kyung Chul. Kim yang sedang merokok kemudian menusuk mata Kyung Chul menggunakan rokok tersebut.
Namun rupanya siksaan dari Kim tak membuat Kyung Chul ketakutan. Ia malah berteriak menyuruh Kim untuk segera membunuhnya. Namun tidak sesederhana itu, karena Kim ingin Kyung Chul merasakan kesakitan teramat sangat dan juga gemetaran ketakutan. Kyung Chul kemudian menatap Kim yang menitikan air mata. Ia berpura-pura memohon ampun sesuai kemauan Kim. Kim yang mengira Kyung Chul sudah menyesal ternyata salah. Karena Kyung Chul kemudian mengangkat kepalanya lalu berkata bahwa Kim sudah kalah. Kyung Chul tak akan merasa ketakutan ataupun kesakitan. Kim yang sudah kehabisan ide kemudian berharap Kyung Chul akan terbebas dari rasa sakit bahkan saat ia mati nanti. Kim lalu keluar dari tempat itu dengan memasangkan tali yang digigit Kyung Chul. Jika ada yang buka pintu maka tali dalam gigitannya akan tertarik dan alat pemenggal kepala yang ada di atasnya akan terjatuh. Di sisi lain, ayah, ibu, serta Sang Won mendatangi rumah Kyung Chul. Kedatangan mereka tentunya bagian dari rencana Kim yang pergi sambil mendengar rintihan teriakan Kyung Chul. Ayah Kyung Chul yang terus menarik pintu membuat Kyung Chul kelelahan menahan tali sehingga ia pun menyerah dan kepalanya terpenggal kemudian terguling tepat di depan pintu di mana keluarganya menunggu. Scene berpindah pada Kim yang harusnya merasa puas karena berhasil membuat Kyung Chul ketakutan dan membunuhnya secara bersamaan. Namun pada akhirnya balas dendam yang ia lakukan sama sekali tidak merubah keadaan. Kesedihan yang ia rasakan akan bertahan seumur hidupnya karena sudah kehilangan istri serta mertua dan adik iparnya. Dan film Eyes of the Devil pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Bagi yang gregetan silahkan kalian komen juga. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film detektif selanjutnya. Dan masa lalu mengajarkan arti untuk memahami, mengikhlaskan, dan melaju menuju masa depan. Dadah.